Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pertemuan jodoh bagian kedua. Selamat mendengarkan. Ia dipandang sebagai kakak yang tertua oleh sekalian gadis itu. Segala perintahnya tidak berbantah, segala katanya tidak bertopang. Belum pernah ia mendorong-dorongkan diri minta bergaul dengan gadis yang tidak pongah. Bila Bung Parta sudi mengantarkan dia pulang dari suatu tempat pelesir. Tapi sekali itu Suparta sudah berbuat secara orang yang tidak laku. Jemukah Ratna bergaul dengan dia? Bencikah Ratna kepadanya? Tidak, karena Ratna sendiri sudah mengaku bahwa bergaul dengan dia ada berarti bersukaria, suatu tanda bahwa ia pun senang bergaul dengan Suparta. Tapi apakah sebab gadis itu berlaku demikian? Perangai jinak-jinak burung merpati itu telah menambah keinginan untuk menangkap dia dan mempermainkan dia buat sebentar dalam tangan. Maka dengan ragu-ragu berkatalah Suparta, berkirim-kiriman surat dari jauh itu akan merintang buatan pula. Itu tergantung pada isi surat. Tapi sementara itu saya hendak berkata dengan terus terang. Di antara tabiat dan fiil saya yang buruk adalah sebuah yang terhitung sangat buruknya. Pemalas dalam perkara berkirim-kirim surat. Tiap-tiap pulang ke rumah, ayah saya memberikan perangko sampai sebeban. Tapi jika ia dapat menerima surat dari saya sebulan sekali saja, sudah luar biasa artinya bagi saya. Tapi sementara itu saya ada berkeyakinan bahwa berbalas-balasan surat itu, asal jangan dibawa mengoceh yang bukan-bukan, tentu ada faedahnya. Sekiranya saya berkirim surat, adakah saya akan mendapat balasannya? Entahlah, tadi saya sudah mengaku dalam perkara surat menyurat saya sangat malas. Tapi sudah tentu saya tidak hendak melarang saudara berkirim-kirim surat kepada saya jika saudara suka. Hanya saja jika saudara bangsa Prajuk, boleh jadi perkara surat menyurat itu tidak lama antaranya akan menjadi mimpi yang putus pula. Sebab saya sudah mengaku tentang kealpaan saya, kata Ratna kepada Suparta. Baiklah, jika surat saya tidak berkenan pada hati saudara, karena hanya mengandung ocehan yang bukan-bukan saja, buanglah ke keranjang sarap. Jika saudara malas membalasnya, tak usahlah dibalas. Hanya saya hendak mencoba berkirim surat setiap pekan. Mudah-mudahan bagi kita berdua akan ada faedahnya, kata Suparta kepada Ratna. Rupanya di Setopia tidak banyak kerja, kata Ratna dengan tertawa. Oh tidak, sahut Suparta dengan bersendak pula. Tidur, makan, main football, main bola, paling banyak hanya membaca-baca Nick Carter. Jika suka, kembangkanlah buku pelajaran. Jika tak suka, tak ada pula orang yang hendak memaksa. Pada waktunya, masing-masing akan masak jua di dalam kuali kedokteran, asal sabar menanti giliran. Berlainan sekali dengan di Frobel Week School. Jika saudara suka, rupanya ujung lidah saudara boleh ditajamkan sebagai mata anak panah, sahut Ratna dengan senyum kepada Suparta. Sementara itu otok sewaan telah sampai di muka sekolah. Stop, kata Ratna sambil berkemas hendak turun. Tidak masuk halaman? Tanya Suparta. Sebaik-baiknya jangan. Selamat jalan saudara Suparta. Selamat tinggal. Terima kasih atas sekalian jasa saudara. Ya, jika jemu membaca Nick Carter tak ada lagi buatan lain yang lebih penting, silahkan mengangkat kalam pengulas-ulas mimpi ini. Dalam berjabat tangan, lidah Suparta berasa berat buat berkata-kata lain daripada selamat tinggal tak adalah yang keluar dari mulutnya.
Maka menghamburlah Ratna ke tanah sambil berlari-lari masuk ke halaman sekolah dan melambai-lambaikan tangan dari jauh. Suparta melihatkan gadis itu sampai sehilang-hilangnya dari pemandangan. Lalu disuruhlah sopir menjalankan Oto menuju ke Hotel Semarang. Sebenarnya di Bandung ia hendak menumpang di rumah seseorang kawan, tapi setelah bercerai dengan Ratna, pada ketika itu engganlah ia bertemu dengan seseorang kenalan, lalu bersembunyilah ia di dalam rumah makan. Pada keesokan harinya sesudah makan pagi, Suparta telah keluar menyarungkan pakaian yang seindah-indahnya. Sebelum meneruskan jalan ke Karees, diperlukannya dahulu singgah ke tempat tukang cukur. Penatlah kakinya mondar-mandir di muka sekolah Ratna dengan tak ada seorang jua yang datang menemui dia. Sekalian murid sedang bekerja keras membersihkan kamar masing-masing di bawah pimpinan Nyonya Direktris. Seorang pun tak dapat keluar barang sebentar. Demikian pula berlaku pada esoknya, yaitu hari Sabtu, hingga Suparta terpaksa meninggalkan Bandung dengan tidak dapat bertemu muka barang sekejap jiwa dengan Ratna. Ya, sungguh luar biasa Ratna. Demikian bunyi sambungan surat Suparta setelah ia menceritakan ini dan itu dalam suratnya yang semata-mata hanya berhubung dengan peri keadaan di kota Jakarta saja. Dan setelah berbalas-balasan surat dengan Ratna beberapa bulan lamanya. Dan pada suatu surat begini isinya dari Suparta kepada Ratna. Sungguh tidak galib seorang laki-laki di zaman ini datang-datang saja meminang seorang gadis yang belum dikenalnya, sedang ia sendiri belum dikenal pula oleh gadis itu. Tapi aku ada sangat percaya pada rasa menjelma ke dalam kalabuku. Demi kita bertemu muka pertama-tama itu, rasa itu ada memberi keyakinan kepadaku bahwa kita pada ketika itu tidaklah bertemu dengan kebetulan saja, melainkan dengan takdir Tuhan jua yang sudah mempertemukan kita buat menjadi laki istri. Pendeknya, Ratna, berilah aku harapan. Biarkan aku menanti-nantikan masa ketika yang baik untuk datang kepada orang tuamu, buat meminang engkau menjadi istriku. Pengharapan yang akan kau beri itu tak dapat tiada tentu akan menambah rajin aku belajar, akan meneguhkan hatiku buat merebut tempat yang mulia dalam pergaulan hidup dengan selekas-lekasnya. Sekarang aku sudah menjadi semi arts. Dengan sukamu jua, insya Allah tahun di muka aku akan dapat merebut diploma dokter. Dengan harap-harap cemas, ku nantikanlah balasan dari engkau. Wassalam, Suparta. Begitupun Ratna membalas kepada Suparta. Suparta, ya, dengan terus terang aku berkata, sungguh luar biasa perbuatanmu itu. Susah aku akan menyebutnya. Herankah aku? Amarahkah aku? Kata engkau belum kenal padaku. Aku belum pula kenal pada engkau. Tapi sementara itu, di dalam kita berbalas-balasan surat, dapat jua aku mengira-ngira betapa rupa gambarmu dari dalam. Pendeknya, permintaanmu itu belum dapat aku terima, tapi belum pula aku tolak. Sebaik-baiknya jangan kita paut memaut dahulu antara kita kedua belah pihak. Dengan sesuatu perjanjian, masih banyak waktu buat sama menguji emas tembaganya bertimbal balik. Dalam pergaulan, kita mudah benar buat nikah, terlebih mudah pula buat bercerai. Dengan kata sepatah dari pihak laki-laki, sesuatu rumah tangga boleh hancur. Apalagi jika anak sudah banyak, adakah engkau memikirkan sampai ke sana? Pada hematku, hal bersuami istri itu sekali-kali tidak boleh dipandang enteng. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah insaf benar bahwa ia atas kehendaknya sendiri sudah menyarungkan suatu kongkongan ke lehernya. Ya, tak dapat dilepas-lepaskan lagi seumur hidupnya. Kongkongan itu ada kalanya terjalin daripada benang sutra dan bunga-bungaan yang harum sedap baunya, yang menyenangkan hidup yang terkongkong di dunia ini. Tapi jika buruk dan malang peruntungannya,
maka kongkongan itu akan menjadi kawat berduri yang akan menyiksa dirinya seumur hidup. Babu Cuci di sekolah kami ialah seorang perempuan yang amat sengsara hidupnya. 4 orang anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sudah menjadi tanggungannya. Setiap hari ia membanting tulang buat menghidupi anak-anak itu, sedang bekas lakinya hidup bersenang-senang dengan orang lain. Hendak diberikannya anak yang 4 itu kepada ayahnya, ia tak sampai hati, karena ia tahu bahwa anak-anak itu akan merasai ditangani ibu tirinya. Entah siapakah yang berdosa, entah salah seorang, entah pula salah keduanya, siapakah yang akan mengetahui? Tapi yang nyata ialah bahwa anak-anak itu tidak berdosa, maka jadi terlantar serupa itu. Barangkali engkau hendak berkata, asal ibu anak-anak itu bersekolah yang sempurna, hingga dapat mencari kadarnya secara patutnya, belum tentu kanak-kanak yang ditinggalkan bercerai oleh ayahnya akan terlantar. Ya, boleh jadi anak-anak itu akan dapat jua disekolahkan oleh ibunya. Tapi, tidakkah keadaan ibu dengan ayah akan merusakkan budi pekerti si anak? Tapi, tidaklah keadaan ibu dan ayah akan merusakkan budi pekerti si anak? Istimewa pula jika anak itu beribu tiri atau berayah tiri. Adakah harapan budi pekertinya akan terbentuk secara mestinya? Tidakkah akan tertindih segala budi yang baik yang seharusnya timbul dari kalbu anak itu bila ibu bapaknya hidup manis dengan berkelurusan? Suparta, sudah 3 kali engkau menyindir. Engkau hendak berkata aku sangat dalam mengajuk lautan kehidupan. Tapi engkau tentu mengetahui jua bahwa kemajuan sesuatu bangsa itu ada bertali dengan peri pendidikan kanak-kanaknya. Bukan saja pendidikan di dalam perkara ilmu sekolah, tapi terutama jua di dalam perkara pendidikan budi pekertinya, pendidikan kebatinannya. Sebagai kukatakan di atas, permintaanmu itu belum dapat aku kabulkan, dan belum dapat pula aku memberi sesuatu perjanjian. Mustahil pula engkau akan beristri sebelum engkau keluar dari sekolah. Sedang aku sendiri ingin pula akan sampai kepada maksudku bersekolah sebelum aku berkira-kira hendak bersuami. Sementara itu kita kedua akan mendapat waktu yang secukupnya buat sama mengajuk kebatinan kita, kedua belah pihaknya. Engkau sendiri sudah mengaku bahwa engkau belum kenal padaku. Siapa tahu bila kita kelak sudah sama terlanjur mengongkong diri, barulah kita menampak cacat masing-masing dan menyesalah kita seumur hidup. Bulan Desember di muka kita sama-sama vakansi di Sumedang, negeri kediamanmu. Kebetulan ada salah seorang sahabatku yang menjadi guru pada Fur kelas di HIS. Sahabatku itu hendak berkunjungi di waktu vakansi bulan Desember. Jika engkau pulang pula ke kampung, niscaya kita akan dapat bergaul secara sahabat di negerimu itu. Perlu pula aku berkenalan dengan kaum keluargamu, karena di dalam pergaulan hidup bersuami istri, kaum keluarga kedua belah pihak tidaklah dapat disisihkan atau dijauh-jauhi. Engkau pun harus pula berkenalan dengan kaum keluargaku. Tapi hal itu jangan pula akan mencemaskan hatimu, karena ibu bapakku sebenar-benarnya hanya orang kebanyakan saja yang sangat malu bergaul dengan menak. Pendeknya kedatangan engkau ke rumah kami kelak, bolehlah kau harap akan berlaku secara kedatangan orang besar ke pondok orang kampung. Wassalam, Ratna. Terus Suparta membalas lagi surat dari Ratna. Ratna, bukan buatan senang hatiku menerima suratmu yang penghabisan, karena surat itu boleh kupandang sebagai suatu kata keputusan bahwa aku boleh menanti. Ratna, jika aku berkata bahwa aku belum kenal akan engkau, haruslah engkau pahamkan. Kenal itu secara arti yang lazim bagi anak muda-muda sekarang, yaitu berkenalan, bersahabat karib, bergaul berbulan-bulan, mengasing-asingkan diri dari pergaulan orang banyak,
berlaku sebagai orang yang sudah bersuami istri. Lalu si laki-laki meminta si gadis yang sudah dikenalnya menjadi istrinya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.